자, 무기 챙겨. 빨리 가. 아이씨, 아이씨. Film ini diawali dari seorang dokter yang berusaha untuk menghidupkan kembali anaknya. Dia yang bernama Ian Gi-sun. Dengan eksperimen gilanya, Ian Gi-sun telah membunuh lebih dari 100 anak untuk melakukan eksperimen tersebut. Akan tetapi nasib sial menimpa Ian Gi-sun. Tiba-tiba saja para polisi datang dan langsung menggerebek. Ian Gi-sun, 멈춰! Oh, ternyata Ian Gi-sun telah melakukan eksperimen ini selama bertahun-tahun. Akan tetapi sang dokter baru menyadarinya bahwa semua anak yang telah mengunjungi Ian Gi-sun dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Ian Gi-sun pun langsung ditembak oleh para polisi. Walaupun sudah ditembak, Ian Gi-sun pun terus memohon kepada para polisi untuk tidak mengganggunya. Tetapi mereka semua tidak menyadari, tiba-tiba saja gempa besar datang. Singkat waktu, 3 tahun kemudian, akibat gempa tersebut meratakan semua bangunan dan semuanya menjadi kacau balau. Kita diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Ji-won sedang melakukan pemburuan untuk bisa menafkahi hidupnya. Tiba-tiba saja Ji-won melihat di ujung jalan ada sebuah hewan yang sangat misterius. Ya, itu adalah buaya yang sedang mencari mangsa. Maka Ji-won pun bersiap-siap untuk bisa memburunya sampai dapat. Untung saja Ji-won tidak dijadikan sarapan oleh buaya dan ditolong oleh temannya, dia yang bernama Nam-san. Kini mereka berdua telah mendapatkan daging buaya untuk dijual di kampung. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah sebuah keluarga yang sangat sederhana, dihuni oleh si nenek bersama gadis cantik, dia yang bernama Suna. Bertahun-tahun mereka berdua telah tinggal di tempat ini sejak kejadian gempa yang sangat mengerikan. Nah, kejadian tersebut membuat krisis ekonomi termasuk juga keadaan hukum alam yang sudah tidak seimbang. Bahkan air bersih saja sangatlah tidak mungkin untuk dia dapatkan. Akan tetapi Suna bersama neneknya terus optimis untuk bisa meraih impian, termasuk juga hidup menjadi normal kembali. Kembali lagi kepada Ji-won bersama Nam-san yang kini datang ke tengah-tengah kampung dan langsung menjual daging buaya. Walaupun daging buaya, mereka berdua laku keras. Kemudian ada seseorang yang akan membelinya dengan menukar emas yang banyak, termasuk juga uang yang sangat banyak. Tetapi sayang sekali kini emas dan uang sudah tidak berlaku. Yang hanya berlaku adalah barang yang bisa digunakan lagi atau yang disebut dengan transaksi barter. Di sana mereka langsung memberikan sebuah ular untuk bisa dimakan, tetapi harus dimasak terlebih dahulu. Singkat waktu, di sana juga ada Suna bersama neneknya yang baru datang. Karena mereka sudah mendapatkan kedekatan yang sangat emosional, mereka berdua pun langsung diberikan sebongkah daging dan Suna memberikan sebuah lukisan yang indah kepada Nam-san. Akan tetapi tiba-tiba saja banyak sekali bandit yang datang. Memang sudah biasa sejak kejadian gempa 3 tahun yang lalu dan krisis di mana-mana, bandit dan para penjahat selalu aja datang ke dalam kampung untuk bisa merampas barang termasuk juga apa yang mereka butuhkan. Lalu kemudian bandit tersebut akan mendapatkan seseorang untuk bisa mencarinya di dalam poster yang telah dibagikan kepada orang-orang yang ada di tempat ini dan langsung saja mengambil beberapa orang untuk bisa disandra oleh para bandit dan semua orang pun hanya bisa terdiam saja karena mereka mendapatkan
mendapatkan senjata api. Tiba-tiba saja bandit tersebut melihat Suna yang sangat cantik. Oh, pastinya Jiwan yang menyukai Suna langsung menghajarnya. 봤다고. 야, 네가 대가리야? Tanpa diduga, Namsan langsung menghajar seluruh bandit yang datang ke tempat ini dan mencurigai telah mendapatkan air yang sangat bersih. Kemudian mereka pun langsung mengatakan seseorang yang menjadi ketuanya yang bernama Tiger telah mengirim untuk bisa mendapatkan seluruh gadis dan seluruh orang yang ada di tempat ini. Dan Namsan pun mengatakan kepada mereka semuanya untuk jangan kembali dan sampaikan salam Namsan kepada si Tiger kampret. Singkat waktu, Jiwan bersama Namsan pun akan pulang ke rumah karena telah habis menjual daging buaya. Semuanya laku keras. Ketika di ujung jalan, Jiwan bersama Namsan melihat ada segerombolan orang yang datang ke rumahnya Suna, mengatakan mereka semua dari tim relawan dan akan menyekolahkan Suna yang disebut dengan Guru Kim. Guru Kim ini adalah seorang yang telah menjadi relawan untuk bisa membangun negeri ini supaya aman sentosa Allah Jinawi, dan akan mengajak Suna bersama neneknya akan tinggal di sebuah apartemen. Mereka semuanya telah mendapatkan air bersih, termasuk juga makanannya sangat cukup untuk bisa membangun kembali negeri ini. Membutuhkan wanita yang berumur 18 tahun atau gadis-gadis muda. Di sana mereka semua telah bersyukur karena Suna bersama neneknya akan tinggal di tempat yang aman. Sangatlah berat, maka Suna pun akan memberikan sesuatu kepada Jiwan sebagai tanda terima kasih, dan Jiwan pun benar-benar senang karena memang Suna memperhatikannya. Dia sangatlah GR ataupun baper. Tak terasa malam pun telah tiba. Kepergian Suna membuat Jiwan sangatlah galau, tetapi mereka berdua akan mengunjunginya di akhir pekan karena Suna kini sudah berada di tempat yang sangat aman daripada tinggal di kampung, karena pasti bandit-bandit tersebut akan datang kembali. Lalu kemudian mereka pun langsung pergi berburu untuk mempersiapkan jualan daging besok. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Suna dan neneknya dan bersama rombongan yang lain yang sedang melakukan perjalanan yang sangat panjang, bertemu dengan kampung-kampung sebelah yang sedang melakukan perjalanan juga untuk datang ke suatu tempat. Singkat waktu, dalam perjalanan yang panjang tersebut ada seorang wanita yang mengajak berkenalan. Ya, dia yang bernama Juye dari kampung sebelah yang telah direkrut oleh mereka semuanya, dan mereka pun sangatlah senang karena mungkin saja di apartemen itu mendapatkan sebuah air ataupun makanan yang layak untuk bisa dimakan, dan mempunyai harapan yang besar untuk bisa mendapatkannya. Akan tetapi tengah-tengah perjalanan, sang nenek sudah tidak kuat untuk berjalan dan langsung saja oleh para bodyguardnya Guru Kim untuk bisa datang ke sebuah klinik dan akan dipisahkan dari rombongan karena tidak mungkin untuk bisa melakukan perjalanan. Suna pun langsung diyakinkan oleh mereka semuanya untuk bisa menitipkan neneknya kepada sang ajudan karena mereka semua harus datang ke klinik untuk bisa diobati. Singkat waktu berjalan tidak sampai 5 menit, di sana mereka telah menemukan sebuah kendaraan dan dikatakan bahwa kendaraan tersebut akan membawa mereka ke apartemen. Di sana juga Suna mulai curiga kepada orang-orang yang ada di tempat ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Walaupun 5 menit saja pasti neneknya bisa bertahan. Nah, di sanalah mau tidak mau mereka pun harus berangkat. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah sang nenek yang telah dibawa oleh ajudannya dan seorang kakek yang dibawa juga untuk bisa mendapatkan sebuah klinik. Akan tetapi mereka semua terheran karena tidak ada klinik, yang ada hanyalah jurang yang sangat dalam. Untung saja ada Jiwan bersama Namsan langsung menyelamatkan si nenek, tetapi tidak akan bisa ditolong karena sudah mati. Ketika melihat semua ajudan yang telah ditusuk dan hidup kembali, mereka pun sangatlah resah lalu bertarung. Entah manusia atau monster mengalahkan ajudan itu harus bisa dipenggal kepalanya.
Kemudian mereka berdua melihat si nenek yang sudah meninggal, maka mereka pun harus bisa menguburkannya di tempat yang layak dan mendapatkan istirahat yang abadi. Singkat waktu setelah menguburkan si nenek, maka mereka pun langsung melakukan perbincangan dengan seorang wanita yang telah membantunya yang bernama Lee Eun Ho, atau kita sebut saja Sersan Lee, karena dia adalah seorang tentara yang telah melakukan operasi di beberapa tempat dan mengatakan kenapa mereka semua tidak bisa dibunuh selain dipenggal kepalanya. Kemudian Lee pun langsung memberikan informasi ketika beberapa tahun yang lalu yang telah melakukan operasi dan mendapatkan sebuah apartemen dan beberapa warga yang masih selamat. Kemudian mereka pun langsung bergegas untuk bisa menyusunnya. Singkat waktu mereka pun kedatangan seorang dokter yang bernama Yan Ki-sun yang selamat dari insiden tersebut dan membantu mereka semuanya untuk bisa mengobati luka yang sakit. Selang beberapa waktu kemudian, Yan Ki-sun pun langsung dicurigai oleh Lee karena mendapati sebuah anak yang tidak kembali ketika bertemu dengan Yang Gi-sun, dan semua orang di sini telah membantu Yang Gi-sun untuk mendapatkan eksperimennya, mengatakan mereka pun eksperimen tentang manusia abadi ketika ditembak tidak pernah mati. Akan tetapi Lee tidak terima karena itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan langsung memberontak. 미친 새끼. 실험 때문에. Oh, tanpa diduga, si Yan Gi-sun dokter gila itu telah selamat dari insiden dan akan melanjutkan eksperimennya. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah orang-orang yang telah dibawa oleh Dr. Kim untuk bisa datang ke tempat ini, yaitu apartemen untuk bisa mendapatkan semua fasilitas. Semuanya telah ada di tempat ini dan mereka pun langsung disambut hangat oleh warga apartemen. Lalu kemudian Yang Gi-sun pun langsung memberikan hormat dan selamat datang kepada orang-orang yang baru saja tiba di apartemen, memberikan janji-janji manis seperti kampanye mereka semuanya akan mendapatkan sebuah harapan dan kehidupan yang baru dari semua fasilitas, makanan dan apa yang dibutuhkan ada di tempat ini. Mereka pun langsung diberikan sebuah air karena air adalah sangat berharga bagi mereka semuanya untuk bisa bertahan hidup. Singkat waktu, Suna yang telah diberikan sebuah kamar yang sangat mewah dan yang apa yang dia inginkan, yang paling penting bisa mandi dan minum di tempat ini. Dan Suna sangatlah senang, tetapi selalu saja memikirkan sang nenek entah di mana. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah para bandit yang telah menculik orang-orang yang ada di kampung dan dipaksa untuk bisa bertarung layaknya seperti adu ayam. Di sana mereka semua berpoya-poya bersorak untuk bisa mendapatkan kesenangan. Akan tetapi dari semua ini mereka semua belum puas ataupun belum cukup yang dipimpin oleh si Tiger. Nah, di sanalah mereka semua adu bacot antara dua gangster yang bersama si Pungji ini. Mereka semuanya tidak puas dengan apa yang diinginkan. Akan tetapi satu sama lain pun langsung bergegas untuk bisa melakukan adu jotos dan langsung tawuran. Ya, kemana? Namsan. Tanpa diduga, Namsan pun langsung datang menghentikan tawuran antara mereka semuanya, langsung melakukan pertanyaan tentang apartemen atau apapun yang diinginkan oleh Namsan. Akan tetapi bandit tersebut malah menantang Namsan dan mereka semuanya berkompak untuk bisa menyerangnya sampai habis. Kemudian kembali lagi kepada Suna yang telah memakai baju seragam. Di sini mereka akan dipisahkan dari orang tua mereka semua karena Suna bersama anak-anak yang lainnya akan disekolahkan di lantai atas dan semua orang tua akan bekerja di lantai bawah. Semua pun langsung mengikuti instruksi dari guru Kim dan diantar oleh seorang tentara untuk bisa datang ke lantai bawah. Dan betul saja, semua orang tua yang ada di tempat ini langsung dipekerjakan dengan alih-alih untuk bisa menghidupi anaknya ketika dia belajar di lantai atas. 여기 총도 있어요. 마트에서 구한 거지? Kembali lagi kepada Namsan yang telah menghajar seluruh para bandit dan langsung melakukan interogasi dari manakah air bersih ini berada, dan langsung dihajar satu persatu karena tidak mau mengaku. Tiba saatnya mereka semuanya harus bisa membuka mulut, khususnya oleh Tiger, dan Tiger pun bersiap-siap untuk bisa mengantar mereka semuanya asalkan jangan dibunuh. 안녕하세요.
Kemudian kembali lagi kepada Suna bersama Juye yang telah datang ke sebuah kelas untuk bisa melakukan perkenalan bersama teman-temannya. Akan tetapi Suna sangatlah terheran-heran karena semua murid yang ada di tempat ini malah mendapatinya dengan tatapan yang sangat kosong walaupun tinggal di apartemen yang sangat mewah, dan ini semua menjadi curiga. 와, 박수! 여기 자, 다들 책 펴고 감사한 마음으로 먹도록 해요. 이 세상에서 가장 Singkat waktu, ketika jam istirahat, semua murid pun langsung diberikan makanan termasuk juga minuman yang telah disediakan oleh Yang Gisun. Sambil mendengarkan pidato dari Yang Gisun, mereka semua adalah harapan bangsa untuk bisa membangun negeri ini. Kemudian Yang Gisun pun langsung datang kepada Juye, yang di sana Juye sangatlah semangat dalam sekolahnya karena akan membantu dalam eksperimen dari Yang Gisun. Tiba-tiba saja Suna menanyakan tentang neneknya. 저기요, 도착하셨어요? 그럼 나 할머니 만나게 해줘. 아직 설명이 안 됐어. Setelah mendapatkan pertanyaan dari Suna, maka Yang Gisun pun langsung memberikan Guru Kim penjelasan untuk bisa memberitahu bahwa neneknya Suna telah mendapatkan sakit yang sangat parah dan harus dirawat di beberapa klinik. Dan Yang Gisun pun langsung meyakinkan bahwa kita semua bisa mendapatkan harapan bangsa, dan sekarang makan dan minum semua apa yang diinginkan supaya kita semua bisa bertahan hidup. Akan tetapi kita semua mengetahui bahwa neneknya Suna telah mokat dan dibunuh oleh ajudannya Guru Kim. Singkat waktu, Yang Gisun pun yang selalu memberikan serum kepada seluruh para tentara untuk bisa menjadi manusia abadi. Akan tetapi tentara tersebut mengatakan bahwa anak-anak yang ada di kampung-kampung telah tiada dan mereka semua telah menipis, dan mempercepat untuk eksperimennya Yang Gisun supaya mereka semua bisa menjadi manusia abadi. Mereka pun harus siap-siap dan bergegas. Lalu kemudian Suna yang semakin curiga kepada mereka semuanya dan menyelinap keluar dari kamar untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Akan tetapi tiba-tiba saja dalam perjalanan Suna mendapati seseorang, yaitu adalah Yang Gisun yang telah melakukan obrolan bersama tentara yang lainnya. Untung saja Suna berhasil ngumpet di belakang Tihang dan Suna pun berhasil lolos. Anjoy. Singkat waktu, Suna datang ke sebuah ruangan di mana ruangan tersebut adalah tempat prakteknya Yang Gisun untuk bisa melakukan eksperimen dan mendapatkan sebuah foto termasuk juga anaknya yang ada di sana, dan melihat beberapa buku yang disebut dengan buku jurnal penelitian. Ketika satu persatu buku itu dibuka, ternyata banyak sekali korban termasuk juga anak-anak umur 18 tahun yang telah hilang dan dijadikan eksperimen. Dan kemudian Yuna pun langsung datang ke sebuah tempat di mana tempat tersebut terdapat seseorang yang bernama Juye, temannya yang dia cintai. Tiba-tiba saja Yang Gisun datang bersama orang tua Juye dan semuanya histeris. Oh, tanpa diduga si dokter gila ini langsung memberitahu kepada orang tuanya bahwa Juye sedang melakukan eksperimen, dan karena tidak terima anaknya dijadikan eksperimen yang sangat mengerikan oleh si dokter gadungan ini, akhirnya mereka semua pun langsung memberontak. Juye pun langsung mati. Sungguh mengerikan, 100% biadab. Di sana kita semua mengetahui bahwa semua yang dilakukan eksperimen dari satu generasi ke generasi sangatlah edas sekali. Akan tetapi sialnya Suna yang sedang bersembunyi tiba-tiba saja ditemukan oleh Yang Gisun. Bagaikan mendapat rezeki nomplok, Suna yang sedang bersembunyi tiba-tiba saja ditemukan oleh Yang Gisun dan langsung diseret untuk dijadikan eksperimen. Mau tidak mau Suna hanya bisa pasrah karena mereka semuanya telah bersembunyi di tempat ini dan langsung bekerja sama dengan Yang Gisun, bahkan para tentara, dan kini Suna langsung dijadikan eksperimen tambahan. Kemudian kembali lagi kepada Namsan yang baru saja sampai di apartemen yang diantar oleh Tiger, karena Tiger lah yang dipercaya oleh para tentara. Akan tetapi para tentara tersebut akan mengecek paket yang telah dibawa oleh Tiger. Tanpa banyak basa-basi, Namsan pun langsung tancap gas.
Akhirnya Namsan, Jiwan bersama Sersan Lee telah datang ke apartemen menggerebek mereka semuanya. Kemudian Sersan Lee pun langsung datang kepada penjara bawah tanah untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya demi mendapatkan sebuah bantuan untuk bisa menghajar seluruh orang-orang yang ada di tempat ini. Akan tetapi mereka semuanya tercengung karena seluruh temannya sudah menjadi bahan eksperimen dan menjadi monster. 사람 아니다. Edan sekali, tanpa diduga eksperimen tersebut menggunakan tubuh manusia yang kini diubah menjadi monster. Singkat waktu, Yang Gisun pun langsung memberikan informasi melalui mikrofon ke seluruh apartemen untuk bisa mengumumkan kepada seluruh warga tidak boleh berkeliaran ataupun keluar dari apartemen dan memperingatkan kepada Namsan untuk pergi dari tempat ini, tentunya langsung menolak. 수나 데리고. 같이 갈 거지? Setelah mengabaikan informasi dari Yang Gisun, mereka pun telah diringkus oleh para tentara yang sudah berada di luar untuk bisa menangkap mereka semuanya. Akan tetapi Namsan pun langsung menyerang secara brutal. 야, 무기 챙겨. 빨리 가. 아이씨, 아이씨. Kemudian Jiwan bersama Sersan Lee pun langsung diperintahkan untuk naik ke lantai atas dan menyelamatkan Suna di apartemen ini. Akan tetapi seluruh para tentara langsung datang untuk bisa menyerang mereka berdua dan menyerangnya secara brutal. Singkat waktu, Jiwan langsung datang ke sebuah kelas yang sedang aktif melakukan pembelajaran dipimpin oleh si Guru Kim, di mana Guru Kim pun langsung ketakutan dan langsung disetorongkan senjata ketika melihat semua murid ternyata Suna tidak ada di tempat ini dan langsung menyuruhnya untuk bisa menemui Suna di manakah dia berada. Tepat di tepi lorong terdapatlah sebuah tentara yang sedang menghadang dan untung saja Namsan ada di sana untuk bisa pergi dan dia akan menghadapi tentara tersebut. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Yang Gisun telah mendapatkan sebuah serum yang telah dilakukan eksperimen kepada Suna. Akan tetapi Yang Gisun tidak mengetahui eksperimen tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena Suna tidak pernah meminum air ataupun memakan makanan di tempat ini karena akan mendapatkan sebuah efek yang sangat mengerikan. Nah, dikala itu juga Yang Gisun langsung oleng. Memang edas sekali. Tiba-tiba saja di sana ada Jiwan yang telah menodongkan senjata kepada Guru Kim dan langsung menodong mereka semuanya untuk bisa membebaskan Yuna. Tetapi si dokter ini langsung mengancamnya. Tiba-tiba saja di belakang ada satu tentara dan langsung menghajar Jiwan secara habis-habisan. Tanpa digubris, mereka berdua pun langsung diperintahkan untuk bisa membawa anaknya yang berada di dalam akuarium dan harus dirapikan karena mereka semua harus pindah dari tempat ini dan semuanya sudah tidak aman. 이씨, 못생겨. Ya, keadaan pun semakin kacau di mana Jiwan berusaha untuk bisa menyelamatkan Yuna, tetapi si dokter geblek ini malah kabur dari tempat ini dan langsung membawa sebuah bom granat untuk bisa mematikan mereka semuanya. Singkat waktu, kita diperlihatkan Yang Gisun yang terus kabur dari tempat ini membawa anaknya di dalam koper. Akan tetapi di tengah-tengah lapangan seluruh orang tua menanyakan keberadaan anaknya yang entah di mana. Maka dengan amuk massa Yang Gisun pun langsung dihajar secara habis-habisan.
Akhirnya akibat kebrutalan diri sendiri, Yang Gi-sun pun melihat anaknya yang tertembak di dalam koper dan langsung memeriksanya. Ketika itu betul saja sang anak yang berada dalam akuarium langsung tertembak dan kini dia sudah mati. Maka Yang Gi-sun pun sangatlah menyesal terhadap apa yang dilakukannya, karena inilah harapan satu-satunya untuk bisa mengembalikan, untuk bisa mendapatkan anak tercinta. Tiba-tiba saja dia semakin brutal. 양기수! Lalu kemudian Suna pun langsung datang kepada Yang Gi-sun untuk bisa menenangkan dan menerima semua apa adanya. Tetapi monster yang seperti ini tidak akan pernah bisa berkompromi dan langsung dihajar dan ditembak mati di tempat ini. Singkat waktu, Namsan dan Ji-won pun langsung membawa Suna ke kuburan neneknya. Semuanya sangatlah bersedih. Selang beberapa saat kemudian, kita semua diperlihatkanlah sebuah kampung yang seperti biasa mengantri untuk bisa mendapatkan sebuah daging yang didapatkan oleh Namsan. Tiba-tiba saja Suna datang untuk bisa membantu karena kini mereka semua telah menjadi keluarga dan ada seorang tante-tante yang telah menaksir Namsan. Disinilah film pun telah berakhir. 세엄마, 일로 오세요. 야. 이거 봐. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangatlah brutal dan menyedihkan sekali. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan tendang loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan film-film terbaru bersama kami, Kadia GC. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.